Sobat Engineers, perkenalkan nama saya Aulia Cantika Putri dan teman di sebelah saya Putri Lestari, Umul Mutmainah. Kami dari kelas 5C kelompok C6 ingin memaparkan tentang SNI tentang tahap-tahap analisa beban gempa. Sebelum itu, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa sih itu gempa. Nah, gempa atau gempa bumi adalah getaran atau goncangan pada permukaan bumi yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Energi ini biasanya berasal dari pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung api, atau runtuhan massa batuan. Secara umum, gempa bisa dibedakan menjadi 4, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, atau gempa batuan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kegempaan tertinggi di dunia karena berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menyebabkan bangunan, gedung, dan infrastruktur di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan akibat gempa bumi. Untuk melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan kerugian material, diperlukan standar perencanaan yang dapat menjamin ketahanan struktur tahan gempa. Selanjutnya adalah dasar hukum. SNI 1726 sampai 2019 diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN sebagai revisi SNI 1726 sampai 2012 dan mengacu pada peta bahaya gempa nasional terbaru. Terus yang selanjutnya tahapan analisa beban gempa. Ada 7. Yang pertama, pengumpulan data perencanaan, lokasi dan koordinat proyek, jenis tanah, klarifikasi situs, fungsi bangunan dan kategori resiko tinggi bangunan, jumlah lantai, sistem struktur, serta berat bangunan. Terus yang kedua, penentuan kategori resiko dan faktor keutamaan gempa berdasarkan fungsi bangunan, fasilitas penting, umum atau biasa. Menentukan faktor pengali beban gempa. Terus yang ketiga, penentuan parameter spektrum gempa desain. Ambil nilai SS dan S1 dari peta percepatan dasar batuan. Tentukan faktor aplikasi FA dan FV berdasarkan jenis tanah. Hitung SMS, SM1, kemudian SDS dan SD1 untuk spektrum desain. Terus yang keempat, pemilihan metode analisis statis ekuivalen untuk membangun sederhana analisis respons spektrum atau modal untuk membangun lebih kompleks analisis riwayat waktu time history untuk kinerja khusus. Terus yang kelima, penentuan periode dasar struktur atau T menggunakan hasil model dinamik atau rumus empiris TA sama dengan CT dikali HN. Perhatikan batas atas periode CU kali TA. Terus yang keenam, perhitungan koefisien respons seismik CS, fungsi SDS, TLE, dan faktor modifikasi respon R, memperhatikan batas minimum dan maksimum CS. Terus yang ketujuh, perhitungan gaya geser dasar Basser P sama dengan CS dikali W, dengan W berat seismik bangunan, distribusi gaya lateral ke tiap lantai sesuai tinggi dan massa. Terus yang ke-8, kombinasi beban membangunkan beban gempa dengan beban mati, hidup, dan lainnya sesuai kombinasi pembebanan desain. Evaluasi kinerja. Terus yang ke-9, evaluasi kinerja struktur, memeriksa simpangan antar lantai atau drift, memastikan kapasitas elemen struktural sesuai syarat. Terus yang ke-10, detail pelaksanaan menyusun gambar kerja dan detail struktur sesuai hasil analisa, mematikan sambungan,
penulangan dan material sesuai standar. Manfaat penerapan dengan mengikuti tahap analisa beban gempa sesuai SNI 1726, bangunan akan lebih tahan lama, mengurangi kerugian jiwa maupun materi, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian perhitungan parameter beban gempa menurut SNI 1726 sampai dengan 2012. Pedoman perencanaan beban gempa untuk bangunan gedung dan non-gedung di Indonesia adalah SNI 1726 sampai dengan 2012 yang merupakan pengganti dari SNI 03 1726 sampai dengan 2002. Artinya tata cara perhitungan yang masih berdasar pada SNI 03 1726 sampai dengan 2002 sudah tidak diperbolehkan lagi. Sehingga pada pengaplikasian dalam permodelan struktur di beberapa program seperti SAP dan lain-lain, standar ini dapat disetarakan. Dengan adapun analisis beban gempa yang dilakukan dengan 3 prosedur, yaitu analisis gaya lateral, yang kedua analisis spektrum respon ragam, yang ketiga analisis riwayat respon seismik. Selanjutnya, rangkuman perhitungan parameter beban gempa dapat mengikuti tahap-tahap berikut. Adapun tahapnya 9. 1. Menetapkan kategori risiko bangunan. 2. Menentukan faktor keutamaan gempa. 3. Menentukan parameter percepatan gempa. 4. Menentukan kelas situs. 5. Menentukan koefisien situs. 6. Menghitung parameter percepatan spektral desain. 7. Menentukan koefisien modif respons. 8. Menentukan periode fundamental struktur. 9. Atau yang terakhir, mengikuti koefisien respon seismik. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.